Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya, Teresa Wina, bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini, sehari sebelum perayaan Natal. Bersama-sama kita akan mempersiapkan diri, dibimbing oleh Romo Yohanes Purnomo SX, yang akan disapa dengan Romo Purnomo. Romo, terima kasih sudah hadir, Romo. Sama-sama, Bu. Ya, baik, mari kita segera awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Silakan, Romo. Mari kita awali dengan menyiapkan hati kita, membuka hati kita agar Tuhan hadir dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan sabda-Mu kepada kami di akhir penghujung dari masa Advent ini. Bantulah kami untuk membuka hati kami, menyiapkan hati kami, sehingga kami mampu untuk menerima rahmat-Mu yang paling indah, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Maka kami mohon ini dengan perantaraan Yesus yang kami nantikan itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka, lihatlah, sudah genaplah saatnya Allah mengutus putranya ke dunia. Bacaan dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 8b sampai 12 dan ayat 16. Pada masa itu Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadaku, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 89. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku.
Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Oh Tuhan, cahaya abadi dan surya keadilan, datanglah dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayangan maut. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca bacaan harian hari ini. Mari kita mendalami apa yang bisa kita ambil untuk kita pakai sebagai bekal mengisi hari-hari kita. Romo Purnomo, silakan Romo dari bacaan yang pertama dulu. Apa yang kita bisa pelajari, Romo? Sahabat Rohani Katolik, bacaan pertama pada hari ini mengajak kita untuk kembali melihat perjalanan hidup kita sebenarnya. Kalau dalam bacaan adalah hidupnya Daud, tetapi kita diajak untuk kembali melihat perjalanan hidup kita secara khusus di penghujung masa Advent ini. Kita diajak untuk kembali melihat karya-karya Allah yang sudah begitu besar di dalam diri kita. Dan karya-karya itu yang harus kita syukuri, yang harus kita nyanyikan seperti yang dikatakan di dalam Mazmur tanggapan tadi. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Maka apa yang perlu kita lihat? Yang pertama adalah kita melihat kembali bagaimana Daud yang sudah mencapai pada puncak kejayaannya. Tetapi dia tetap terus mengingat akan kasih Allah, bahwa dia sampai kepada puncak bukan karena usahanya sendiri, tetapi dia merasa bahwa itu adalah karya Allah. Maka dia mulai memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk Allah. Maka dia mengatakan kepada Nabi Nathan bahwa ia akan membangun sebuah bait Allah yang lebih besar, lebih indah daripada istananya. Seringkali itu juga yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita sudah mencapai taraf yang kita anggap sudah tinggi,
kita kembali diajak untuk mengingat Tuhan. Dan ingatan itu harapannya adalah kita merasa menjadi bersyukur kepada Tuhan, karena segala yang kita capai adalah berasal daripadanya. Tetapi kerap kali kita tidak mampu untuk itu, karena kita selalu merasa bahwa kita masih belum cukup, kita masih banyak kekurangan, kita masih ingin terus naik dan naik. Sehingga kita masih terus dalam level menuntut Tuhan untuk memberikan rahmat-rahmat-Nya. Maka di penghujung masa Advent kita diajak untuk kembali mensyukuri rahmat-rahmat yang sudah kita terima sampai pada saat ini. Itu pesan yang pertama. Kita diajak untuk melihat perjalanan hidup kita dan bersyukur kepada Allah. Itu, Bu. Baik, terima kasih Romo. Jadi kalau seperti Nabi Daud, ini berarti dia sudah melewati yang kesalahan-kesalahan dia yang bersama Bathsheba dan lain-lain ya Romo ceritanya. Ya, sudah lewat ya. Jadi dia sudah, kata Romo tadi, dia sedang di puncak-puncaknya gitu kejayaan dia. Kalau Romo katakan kita mesti mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita mesti bersyukur ya Romo. Berarti juga ketika meskipun saat ini mungkin ada pendengar sahabat Oase Rohani Katolik ataupun orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang tidak saatnya puncak gitu. Ketika mendengar ini usulan Romo untuk bersyukur, apa yang mesti mereka lakukan Romo kira-kira? Yang pertama kita diajak untuk menyadari bahwa rencana Tuhan pasti indah. Tetapi rencana itu penggenapannya melalui proses yang panjang. Kita dengar tadi bagaimana Allah mengatakan kepada Daud, "Aku yang membawa kamu dari mengembalakan domba, menjadi prajurit, menjadi panglima, dan menjadi raja." Jadi prosesnya adalah sesuatu yang panjang, bukan sesuatu yang instan. Dan kita selalu mengharapkan yang instan, Bu. Maka itu yang seringkali kita selalu memaksa Tuhan, bahkan kerap kali justru sampai pada level mengultimatum. Kalau doaku tidak dikabulkan, aku akan tidak pergi ke gereja lagi. Nah, seperti itu. Kadang-kala itu yang terjadi. Karena mereka selalu mengharapkan sesuatu yang instan. Nanti kita akan lihat di dalam bacaan Injil tentang Zakaria, apakah mereka memperoleh itu dengan instan atau tidak. Tetapi dari proses Daud, kita tahu sendiri bahwa bukan sesuatu yang instan, dia harus berjuang. Perjuangannya selalu melibatkan Allah di sana. Ketika dia melawan Goliat, dia mengatakan bahwa Allah lah yang bersamaku, Allah lah yang berperang bersama aku. Bahkan bukan dia sendiri yang merasa, ini bukan kekuatanku karena aku hanyalah seorang gembala. Dan yang aku bawa hanyalah batu. Maka tidak mungkin aku akan mengalahkan Goliat, seorang panglima yang begitu hebatnya. Tetapi dia merasa bahwa bukan aku yang berperang, tetapi Allah lah yang telah memilih aku untuk berperang bagi umatnya. Itu harapannya juga bagi kita. Karena kerap kali kita berjuang seolah-olah kitalah yang berjuang. Dan kita tidak mau melibatkan Allah di dalam perjuangan kita. Bahkan kerap kali kita memaksa Allah untuk mengikuti rencana kita. Padahal rencana Allah lah sebenarnya yang lebih besar lagi, yang lebih indah lagi, tetapi kita hanya fokus kepada apa yang ingin kita terima. Allah menyediakan lebih besar dari apa yang ingin kita terima, tetapi prosesnya tentulah harus dijalani dulu. Itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia sudah merasa bahwa aku bersyukur karena Allah telah membimbing aku sampai pada tempatnya. Dan tentulah harapannya sahabat-sahabat rohani juga harus memiliki pembimbing rohani. Itu penting juga. Karena seringkali kita berjalan seorang diri seolah-olah. Dan ketika kita berjalan, kita pun kadangkala bingung apakah ini benar kehendak Tuhan atau tidak. Maka Nathan menjadi pembimbing rohani bagi Daud. Ketika Daud mengatakan, aku ingin membangun bait Allah, Nathan juga langsung mengatakan, oh itu baik, lakukanlah. Tetapi Nathan pun terbuka terhadap bimbingan Allah. Maka malamnya dia mendengar bahwa Allah mengatakan hal itu, dan besok paginya dia kembali menyampaikan kepada Daud bahwa rencanamu yang bagus, yang mulia, yang indah,
tidak bisa dilaksanakan untuk saat ini. Tetapi Allah telah menjanjikan bahwa keturunanmu lah yang akan menggenapinya. Gitu ya. Jadi itu juga yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin rencana Allah akan digenapi oleh anak cucu kita, oleh generasi yang berikutnya. Jadi bukan kita hanya menyiapkannya. Seperti Daud yang melihat bahwa Salomo sepertinya kok belum akan mampu untuk membuat bait Allah yang indah seperti harapannya. Maka dia menyiapkan seluruh bahannya, dia menyiapkan tukang-tukangnya. Tetap semuanya ada prosesnya. Jadi berarti himbauan Romo untuk kita bersyukur saat di puncak. Tapi ketika di bawah pun meskipun sedang belum sampai ke situ, dari Daud kita belajar, tadi Romo katakan, dari gembala, dituntun sama Tuhan sampai dia menjadi raja ya Romo ya. Jadi semua ada prosesnya. Ada prosesnya. Ya, jadi tadi Romo juga katakan ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik pun mungkin sesuatu yang kudus lah katakanlah dalam tanda petik untuk Tuhan, itu pun kalau belum saatnya juga belum bisa ya Romo. Belum bisa dijalankan. Tetap Allah ya sendiri yang akan menggenapi rencananya dengan orang-orang yang memang sudah dipilih, yang sudah ditunjuk untuk menggenapi itu. Tetapi proses tetap terus dijalankan. Daud menjadi bagian dari proses itu untuk menyiapkan Salomo, untuk menyiapkan bahan-bahan, untuk menyiapkan orang-orangnya, sehingga bait Allah sungguh-sungguh terwujud. Kira-kira Romo, kalau kita kan seringkali bertanya, kadang kayak ada satu kenalan yang dia itu pernah membangun, dia seorang arsitek, lalu dia yang merancangkan satu gereja di daerah Jakarta Selatan. Kemudian dia kan sudah mulai umur gitu, lalu dia bilang kepengen lagi satu lagi bangun gereja gitu, pengen dia mendesain satu lagi gereja. Tapi kemudian sampai dia meninggal itu tidak terjadi gitu. Kami yang teman-temannya itu bertanya-tanya, kok sesuatu yang luhur lah katakanlah niat yang baik, tapi kok Tuhan juga nggak kasih gitu ya. Itu pertanyaan kami saat itu. Apakah mungkin juga ini serupa ya Romo ya? Ya, hampir seperti itu. Kita pahami bahwa ya pasti nanti apa yang dia inginkan pasti akan dikabulkan, tetapi bukan di tempat yang sama, bukan dalam situasi yang sama, tetapi pasti akan ada yang mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Kalau memang itu adalah kehendak Allah. Kira-kira Romo, kalau orang bertanya kenapa ya, gitu, kira-kira kalau kita mau tahu skenario-nya Tuhan itu apa sih Romo? Susah dibayangkan ya Bu. Saya sendiri mengalami hal itu ketika saya masih SMP, ingin masuk seminari, tetapi karena dari desa tentulah sesuatu yang jauh di awang-awang sepertinya ya. Maka ketika sudah lulus SMP saya masuk sekolah STM. Rencananya udahlah kalau sudah lulus STM kan pasti bisa langsung kerja, ya kan. Ketika lulus STM cari kerja, kemudian 3 tahun bekerja, sepertinya kok tetap ada yang kurang. Akhirnya masuk seminari, ya. Masuk seminari karena lulusan dari STM maka cuma 1 tahun kurang lebih di Mertoyudan, ya. Kemudian memutuskan mau masuk kemana. Waktu itu saya sudah memutuskan saya ingin masuk Projo Banjarmasin, Keuskupan Banjarmasin. Banjarmasin Kalimantan. Iya, Kalimantan, karena saya mikir ini di sana masih imamnya masih sedikit. Waktu itu masih imam Projonya cuma 6 orang atau berapa ya, karena tahun 1997, 98 ya waktu itu. Tapi ternyata bukan rencana Tuhan, karena saya tidak diterima di sana. Maka saya menunggu 1 tahun lagi untuk mencari kira-kira mau daftar kemana. Akhirnya saya mendaftar ke Serikat Misionaris Xaverian. SX ini Romo. Di sana saya diterima, saya bertumbuh berkembang di sana sampai akhirnya ditabiskan. Ya. Jadi tadinya rencananya cuma mau di Keuskupan Banjarmasin, tapi saya justru diajak untuk meluaskan kembali kerajaan Allah di tempat lain. Saya setelah selesai filsafat ditugaskan belajar di Filipina. Setelah selesai belajar ditabiskan, tetap ditugaskan di Filipina. Sampai 10 tahun saya berkarya di sana. Jadi 15 tahun kurang lebih saya di Filipina, dari belajar sampai
tugas di sana 10 tahun, kemudian balik lagi ke Indonesia. Mungkin kalau saya di Banjarmasin ya cuma di Banjarmasin saja, jadi tidak bisa melihat umat Allah yang lain di negara lain. Karena projo ya kerjanya di tempat maka karena di jalan Tuhan bukan jalan kita, maka kita diajak untuk terbuka. Itulah yang menjadi gambarannya seperti itu secara sederhana, bahwa kita selalu ingin rencana kita terjadi, tetapi Tuhan akan terus menunjukkan arahnya, jalannya kepada kita. Harus bisa terbuka itu tadi ya Romo kuncinya ya. Apapun yang kalaupun tidak terwujud apa yang kita pikir itu baik, tetap terbuka ya Romo. Tetap terbuka dengan rencana Tuhan. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan inspirasi dari Romo Purnomo untuk sesi yang satu ini. Mari kita endapkan dulu, kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Yohanes Purnomo SX dan saya Teresa Wina. Sehari sebelum menjelang Natal, mari kita mempersiapkan hati lebih dalam lagi. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, Romo. Hari-hari. Dari bacaan Injil ya, Romo. Bisa dapat inspirasi apa nih, Romo, kita? Yang pertama-tama, bacaan Injil sebenarnya juga bisa dikatakan ada koneksinya dengan bacaan pertama, ya, di mana proses dan rencana Allah pasti akan tergenapi pada saatnya. Kita lihat bagaimana Zakaria dan Elisabet, mungkin mereka berdoa sejak mereka menikah, ya, untuk memperoleh keturunan, ya, karena keturunan adalah hal yang sangat penting di zaman mereka, ya. Orang yang tidak memiliki keturunan dianggap sebagai aib. Ya, dianggap sebagai menerima kutukan dari Allah. Maka tentulah Zakaria dan Elisabet hanya itu yang didoakan, ya, mohon memperoleh rahmat keturunan. Maka ketika Elisabet mengandung, dia mengatakan Tuhan telah melepaskan aibku. Ya, nah, dia berbahagia karena pada akhir masa tuanya pun Allah masih tetap terus mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Dan tentulah prosesnya panjang sekali itu ya. Mulai dari selesai menikah sampai hampir mereka sendiri melupakan bahwa mereka memohon untuk itu. Tetapi yang menarik adalah mereka tidak pernah meninggalkan Allah. Ya, mereka tetap menjadi orang-orang yang setia. Bahkan Zakaria adalah imam yang tetap terus berkarya di bait Allah mempersembahkan kurban. Nah, itulah yang seringkali tidak terjadi dalam diri kita. Ketika permohonan kita tidak didengarkan Allah, seringkali kita merasa bahwa Allah tidak mencintai saya. Dan ketika kita sudah mengatakan Allah tidak mencintai saya, maka sedikit demi sedikit kita pun menjauh dari Allah, mencari ilah-ilah yang lain. Atau mungkin pindah satu agama ke agama yang lain, untuk mencari di mana Allah yang paling kuat. Nah, itu yang seringkali terjadi, kan ya. Tetapi kita diajak untuk setia. Untuk setia bahwa rencana Allah itu pasti lebih baik daripada rencana kita. Mereka hanya meminta satu keturunan atau keturunan mungkin orang-orang yang biasa yang mereka anggap sebagai inilah keturunanku. Tetapi Allah menyiapkan lebih dari itu. Zakaria dan Elisabet memperoleh seorang nabi. Seorang nabi lahir dari mereka. Bahkan nabi yang dianggap nabi yang terbesar. Ya, itulah rencana Allah. Tetapi tetap prosesnya harus dijalani. Prosesnya harus dinanti dengan setia. Itu pesan yang pertama. Seperti yang kita dengar tadi. Ya, kita diajak untuk terus menggunakan rahmat Tuhan. Berproses bersama Tuhan. Berjuang bersama Tuhan. Seperti Daud. Raja Daud terus merasa bahwa aku tidak pernah ditinggalkan Allah. Dia terus menyertai aku. Bahkan ketika aku berdosa pun, dia mengampuni aku. Dia tidak menghukum aku. Dia tetap terus menunjukkan kasih setianya kepadaku. Maka itulah yang terjadi. Daud pun terus berusaha untuk menjalani pertobatannya dengan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka Zakaria dan Elisabet menjadi
model yang bagus bagi kita juga. Karena seringkali, kerap kali kita memohon kepada Tuhan dan kita hanya berpaku pada permohonan itu. Padahal rencana Tuhan lebih besar, lebih indah daripada apa yang akan kita terima, apa yang kita mohon. Akan diberikan kepada kita, tetapi tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Itu yang perlu dipikirkan. Yang kedua, tentulah rencana Tuhan itu juga terjadi di dalam diri Yohanes Pembaptis, seperti yang dinubuatkan oleh Zakaria. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia bernubuat tentang apa yang akan terjadi bagi anaknya. Dan itu sudah ditanyakan waktu para tetangganya berkunjung. Mereka mau menamai dia Zakaria sesuai dengan nama ayahnya, karena biar keturunan itu tidak hilang, ya kan? Waktu itu tujuannya adalah untuk itu. Tetapi Elisabet dan Zakaria tahu bahwa bukan itu nama yang diberikan Allah. Allah telah memiliki nama khusus untuk anaknya. Maka dia mengatakan namanya adalah Yohanes. Ya. Dan itulah yang terjadi. Dari mulai sejak awal Allah telah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Tetapi kita diajak menjadi bagian dari penggenapan rencana itu. Karena kalau tidak ada orang yang berani mengatakan iya, seperti Maria yang mengatakan iya ketika menerima kabar sukacita, rencana Allah digenapi, dijalani terus-menerus. Zakaria dan Elisabet, tentulah Zakaria meskipun dia ragu, ketika malaikat mengatakan, jangan takut Zakaria, doamu telah didengar Allah. Lalu dia mengatakan, mana mungkin, kami sudah tua. Dulu waktu muda, Allah tidak memberikan apa yang kami minta. Sekarang, apakah masih mungkin? Tapi dikatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Karena Allah pasti memiliki rencananya dan rencana itu pasti akan digenapi. Dan itulah yang dilakukan. Maka kita diajak juga untuk belajar dari Zakaria. Ketika kita ingin melihat kasih Allah yang lebih besar, kita diajak untuk berdiam. Zakaria berdiam selama 9 bulan ya. Selama Elisabet mengandung kan berarti 9 bulan 10 hari lebih kan. Karena setelah Yohanes Pembaptis lahir, Zakaria masih bisu. Baru ketika disunatkan dan akan diberi nama, maka kebisuan itu dilepaskan dari diri Zakaria. Maka dia harus terus merenungkan akan kasih Allah yang sebenarnya terus berkarya di dalam diri mereka. Tetapi tidak disadari, tetapi tidak dirasakan. Masih untung karena Zakaria masih tetap terus setia. Meskipun di dalam kebimbangannya, di dalam ketidaktahuannya, tetapi dia tetap setia. Tetapi kita kerap kali tidak seperti mereka. Ketika permohonan kita tidak diizinkan, tidak dikabulkan, maka yang terjadi adalah keputusasaan. Itu yang terjadi. Maka kita diajak untuk belajar di situ. Sama seperti Daud yang memiliki pembimbing rohani, Zakaria tentulah juga memiliki pembimbingnya, yakni Roh Kudus sendiri, yang terus berkarya, yang terus menunjukkan rencana Allah kepadanya. Maka itu juga bagi kita. Kita tentulah bukan lagi dibimbing oleh para nabi, tetapi Roh Kuduslah yang sudah dicurahkan dalam diri kita. Dialah yang akan membimbing kita. Tetapi bimbingan Roh Kudus akan terjadi kalau kita memiliki waktu untuk hening. Dan kebanyakan kita tidak. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang apalagi, ya. Gadget sudah, tidur pun pegang gadget, makan pegang gadget. Sampai ketiduran, itu gadgetnya masih bunyi. Pergi kemana-mana pakai headphone untuk mendengarkan musik, untuk apa saja. Ya. Jadi kita tidak ada lagi keheningan di dalam diri kita. Dan bagaimana Roh Kudus akan berbicara kalau kita tidak menyediakan waktu untuk Roh Kudus itu berbicara bagi kita. Maka keheningan seperti Zakaria sangat penting di dalam hidup kita. Itu Ibu. Ya, Romo, terima kasih.
Romo katakan tadi kita mesti sabar menantikan waktu Tuhan ya Romo. Seringkali teorinya itu kita kan tahu ya Romo ya, sehari-hari kalau ada apa-apa, iya kita harus tahu nih, ini kita sedang diuji Tuhan lah, atau mungkin nggak apa-apa, ini memang kesalahan kita sehingga kita mengalami ini katakanlah. Tapi Tuhan pasti akan menolong di ujung sana gitu. Tapi seperti yang Romo katakan, pada saat perjalanan itu kita lalu mencari yang ilah-ilah lain, karena mungkin karena kita tidak punya pembimbing rohani yang Romo katakan, atau kita mungkin sudah kumpul sama Roh Kudus kita. Bagaimana caranya ya Romo? Karena kan seringkali kalaupun kita tidak punya pembimbing rohani yang orang-orang yang kalau Romo katakan saat ini kita tidak ketemu dengan nabi. Kalau kita selalu tanya sama Romo atau sama suster ya ngerepotin gitu ya, Romo kan pada sibuk gitu, atau mungkin juga tidak punya jalur untuk sampai ke sana, supaya kita tetap bisa Romo, peka gitu dengan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus itu bagaimana Romo? Karena sebenarnya kita tahu harus sabar, harus ini gitu, cuman bulet gitu Romo, tuh takut Romo kalau lagi ada masalah tuh kayak waduh kelimpungan gitu Romo. Ya memang tidak mudah untuk itu ya Bu. Kami para Romo tentunya dalam proses menjadi seorang imam, bimbingan rohani pasti selalu ada, mulai dari saat prater, setiap bulan kami harus datang kepada Romo yang kami tuh pilih untuk membimbing kami dalam perjalanan itu. Dan setelah selesai pun kami diajak juga untuk tetap terus memperoleh bimbingan rohani, entah dari teman seangkatan, entah dari Romo yang lebih senior. Karena tetap kita membutuhkan orang-orang yang dianggap bisa membantu kita. Itu yang terpenting. Tetapi tentulah yang paling penting adalah keheningan tadi. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa kita tidak perlu diajar oleh orang lain, karena Allah sudah ada di dalam hati kita. Maka kita harus membuka hati, mendengarkan suara hati itu yang membimbing kita terus menuju kepada rencana Allah. Ataukah mungkin saya tiba-tiba teringat karena Romo bilang di dalam perjalanan Romo dari frater dan lain-lain itu selalu ada yang membimbing. Berarti kan apakah Romo ada di dalam satu circle komunitas yang memang sudah bisa salah satu menjadi pembimbing yang lain gitu ya Romo? Apakah kita juga mesti punya semacam komunitas gitu ya Romo ya? Ya, harapannya adalah itu Bu. Kita diajak untuk saling membantu, mendukung, menguatkan, memberikan arahan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saya dulu bimbingan rohani, sekarang saya juga membimbing para frater yang sedang mempersiapkan diri mereka. Jadi tetap ada ganti-ganti. Ada prosesnya, di mana dulu dibimbing, sekarang juga harus membimbing. Karena perjalanan hidup, pengalaman hidup, itulah yang menjadi bagian dari perjalanan kita. Kita di awam berarti juga mungkin masuk ke komunitas-komunitas itu ya Romo? Iya, betul. Baik, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita menutup hari ini, apakah bisa ada benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil Romo? Silakan. Ya, sebenarnya yang pertama yang menjadi kata kunci adalah rencanaku bukan rencanamu. Ya, rencana Allah yang harus dijalankan, rencana Allah yang harus terjadi. Maka untuk bisa menjalankan rencana Allah itu, tentulah bantuan dari Roh Kudus yang tetap kita mohon, kita minta dari Allah sendiri, yang Dia sendiri sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus akan hadir di tengah-tengahmu, akan membimbing kamu, akan mengingatkan kamu, dan akan menunjukkan jalan bagimu. Maka kita memohon kembali Roh Kudus untuk membantu kita, untuk menunjukkan jalan kepada kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi bagian dari penggenapan kasih Allah itu. Amin. Karena mintalah maka akan diberi ya Romo ya. Betul. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan dari Romo Purnomo. Mari kita tutup Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa penutup dari Romo dan mohon berkat nanti Romo. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang boleh kami nikmati sampai pada hari ini di penghujung masa Advent. Kami sebentar lagi akan bersukacita untuk kembali menerima kasih-Mu yang paling besar, yakni Yesus Kristus yang Kau berikan kepada kami sebagai Juru Selamat,
sebagai pembimbing bagi perjalanan hidup kami. Maka kembali kami mohon, bukalah hati kami, tunjukkanlah rahmat-Mu itu di dalam diri kami, dan semoga kami juga menjadi bagian dari penggenapan akan rencana-Mu, yakni rencana kasih bagi umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, terima kasih sudah mengisi hari ini. Semoga Sama-sama. Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Romo. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga kita bisa menemukan saat-saat hening seperti yang Romo tadi katakan, dan selalu menemukan Tuhan dalam setiap fase kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri untuk Natal yang akan datang. Sampai jumpa lagi di SDS yang mendatang. Sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pengurus, pimpinan, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih terutama kepada Anda semua. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.